Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kasih senyum kanan kirinya, katakan kamu ini biji mata Tuhan loh. Loh, kok enggak bilang Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kirinya, kamu ini biji mata Tuhan loh. Yang biji mata Tuhan katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita ada di minggu yang terakhir, di hari yang terakhir daripada bulan Mei, ya. Semuanya sehat-sehat Bapak Ibu? Enggak sakit Bapak Ibu? Kalau sakit pun kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Ya, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup bulan ini dengan merenungkan kebaikan Tuhan, dengan merenungkan iman kita, dengan merenungkan rohani kita pada hari-hari ini bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali membaca di dalam Yudas ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Yudas ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Yudas ayat yang ke-20 sampai yang ke-23 ya. Kita akan baca bersama-sama, jangan bosan-bosan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Yudas ayat yang ke-20 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-20, Bapak Ibu baca ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sama-sama ayat yang ke-23 dengan lantang. 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yudas, surat Yudas yang kita belajar selama beberapa hari di doa pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam jadwal doa pagi, itu ayatnya kalau biasanya di dalam zaman-zaman sebelumnya itu ayatnya saya panjang-panjangkan. Ayatnya itu saya kasih per perikop. Tetapi di dalam beberapa saat ini di dalam doa pagi, ayatnya saya kasih cuma 3 ayat. 3 ayat itu tujuannya bukan untuk memperlambat Bapak Ibu, tetapi tujuannya supaya kita betul-betul merenungkan, supaya kita betul-betul mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena kitab Yudas, surat Yudas sendiri ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besarnya, pesan utamanya adalah bagaimana orang-orang yang membaca surat ini, orang yang mendengar surat ini, imannya itu bisa bertahan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bayangkan ini surat sudah ditulis berapa ribu tahun yang lalu, tetapi mau dibaca kapanpun surat ini tema besarnya, pesan utamanya masih tetap sama. Bagaimana orang mempertahankan imannya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di tengah segala apapun yang terjadi pada waktu itu. Godaan tiap tahun macam-macam. Tantangan tiap-tiap zaman berbeda-beda. Tetapi apapun tantangannya, apapun godaannya, mau itu baik, mau itu enggak baik buat kita secara pribadi, atau mungkin buat kita secara menyeluruh. Hari-hari ini kalau kita dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin bagi kita, itu terserah lah, saya enggak ada urusannya gitu kan ya. Mungkin hari ini kita mendengar dolar itu bisa sampai 17.800. Mungkin ada yang berkata seperti ini, nggak peduli, saya juga nggak pakai dolar kok, ya kan? Sampai ada istilahnya
dolar di desa-desa nggak dipakai gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi coba dipikirkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang di desa itu makannya mie goreng Bapak Ibu. Misalnya nih yang beli mie goreng. Mie goreng bahannya apa? Ada yang bilang mie goreng bahannya gandum. Gandum itu katanya kalau beli juga pakai dolar gitu katanya ya. Ya berarti tetap juga pakai dolar. Gandumnya juga ikut naik. Berarti harga mie goreng juga naik. Berarti ini dialami oleh semua orang. Ada juga yang mengatakan tahun 2028 itu nanti keadaan perekonomian gak bagus-bagus banget. Ada yang mengalami kebangkrutan. Gak usah jauh-jauh, kemarin tanggal 31 betul apa enggak ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sebuah minimarket ya yang modern, yang terkenal namanya. Kita suka beli karyawannya itu pada demo semua. Karena apa? Upah lemburnya gak dibayar begitu. Nah, kenapa upah lemburnya nggak dibayar? Mungkin karena ada pembatasan demi pembatasan dan lain-lain atau kesulitan demi kesulitan. Artinya Bapak Ibu, jangan kita berkata kesulitan ini tidak dialami oleh semua orang. Kesulitan ini hanya dialami oleh orang-orang yang di atas sana. Dolar Singapura 14.000. Saya juga nggak pernah ke Singapura kok. Ngapain pikirin dolar Singapura 14.000? Ya oke, Bapak Ibu nggak ada masalah. Tetapi yang saya mau kasih tahu, kesulitan itu nggak hanya dialami oleh orang-orang yang di atas sana, tetapi semua orang ikut mengalami kesulitan. Ada amin? Nah makanya itu Bapak Ibu tidak sebuah kebetulan surat Yudas itu tema besarnya bagaimana mempertahankan iman di tengah keadaan yang ada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang kita tahu ayat yang ke-18 menjelang akhir zaman. Sudah dekat waktunya Bapak Ibu. Dikit lagi Tuhan Yesus datang. Karena itu saya berdoa, jemaat-jemaat jangan ada yang undur. Jemaat-jemaat jangan ada yang mulai mengurangi imannya kepada Tuhan. Jangan ada jemaat-jemaat yang mulai mengurangi jam-jam ibadahnya sama Tuhan. Bersabarlah sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi. Tuhan Yesus sebentar lagi datang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi jangan juga kita bertahan karena kita supaya sambut Tuhan Yesus. Enggak, kita bertahan karena kita bersyukur Tuhan itu sungguh baik buat kita. Jangan karena sebentar lagi Tuhan datang, kita baik. Nanti kalau Tuhan belum datang kita bosan ya sama aja Bapak Ibu. Kembali ke sikap hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah makanya itu dikatakan Bapak Ibu ayat yang ke-20, tolong tampilkan di situ, bisa? Mana ini remote-nya? Tolong remote-nya dong. Tolong nyalakan. Nah, ini ayat yang ke-20. Saya sambil buka ya Bapak Ibu. Ini khotbah sendiri, buka LCD sendiri nih Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih. Nah, oke. Ayat yang ke-20 dikatakan di situ, berarti Bapak Ibu diizinkan buka Alkitabnya. Tahu Yudas toh Bapak Ibu? Ya. Bersyukur loh jemaat Surya Kebenaran tuh dewasa-dewasa loh Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, kita semua dewasa loh. Ada orang Bapak Ibu kalau ditegur dari atas, kitab Yudas di sebelahnya Wahyu, langsung apalagi di muka umum secara to the point, itu bisa marah Bapak Ibu. Tapi jemaat Surya Kebenaran meskipun begitu tetap senyum. Itu loh bedanya jemaat Surya Kebenaran. Kasih tahu kanan kirinya kita luar biasa loh. Nah oke, baca Alkitabnya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan garis bawah ini Bapak Ibu. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Garis bawahi kata bangunlah. Gimana Bapak Ibu? Kita mau mempertahankan iman kita di hari-hari ini. Di tengah segala tantangan yang ada. Di tengah segala apa yang terjadi hari-hari ini. Alkitab katakan bangunlah. Bangunlah itu artinya build up. Itu sebuah kegiatan, ada sebuah progres. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mencapai iman yang kuat, untuk kita menggapai iman yang bisa bertahan sampai akhir, itu ada sebuah hal yang harus dikerjakan. Ada suatu hal yang harus diraih dan itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu kalau bangun rumah, itu kan berkorban Bapak Ibu. Berkorban waktu,
berkorban biaya, berkorban segalanya. Supaya apa? Ada suatu hal yang sedang dikerjakan jadi bagus. Coba Bapak Alek waktu bangun rumahnya waktu itu. Mikir kan Bapak Ibu, tagihan ini, tagihan itu, tagihan itu. Ada apa? Ada pengorbanan. Saya waktu mau menikah, Tuhan sementara izinkan pakai kamar saya untuk pernikahan kami. Saya harus bagaimana caranya memperbaiki apa yang kurang daripada kamar saya. Waktu itu bangun kamar mandi, bukan bangun, memperbaiki kamar mandi. Bayangkan Bapak Ibu, memperbaiki kamar mandi harus kerja, keluar biaya, harus keluar debu-debu semuanya. Tapi ada satu tujuan, supaya suatu hal jadi lebih bagus, supaya satu hal jadi lebih indah. Gak usah yang lain-lain, kamar mandi saya aja. Bayangkan Bapak Alek yang waktu itu bangun rumah. Bayangkan pada waktu itu bagaimana gereja ini di belakang diuruk dari tanah kosong, bisa jadi paving, bisa bangun pastori. Itu kan gak cuma diem, gak cuma tunggu rahmat. Ada suatu hal yang dikerjakan, ada pengorbanan. Gak cuma nunggu, tiba-tiba bangunan itu jadi. Sama Bapak Ibu dengan iman. Iman tuh gak tiba-tiba kita duduk, diem, tiba-tiba jadi iman gitu. Enggak, ada suatu hal yang harus dibangun. Ada suatu hal yang harus dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Kadang waktu. Apa yang dikorbankan? Kadang tenaga, kadang biaya. Supaya apa? Iman itu terbentuk. Ada amin. Bapak Ibu sore hari ini duduk, datang pagi, datang sore. Itu bukan orang pengangguran. Tapi Bapak Ibu sadar dengan yakin, bukan karena tugas. Oh, saya harus datang ke gereja, karena saya ketika datang ke gereja, itu salah satu cara. Salah satu bagian kita membangun iman rohani kita. Karena di gereja kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita dengar firman. Waktu firman kita gak asal-asal slide. Nanti kalau kena masalah baru bingung. Ada suatu hal yang harus dikorbankan. Dan saya percaya orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh pulang tidak akan pernah sia-sia. Pulang tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada harapan yang baru. Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi hari-hari ini manusia melihat keadaan seperti ini, melihat keadaan seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Lebih memilih untuk apa? Sabar, kita diam-diam aja dulu. Gak usah terlalu membangun lah, gak usah terlalu bersungguh-sungguh lah. Toh juga keadaannya gini-gini saja. Toh juga ketika saya serius, toh juga ketika saya berkorban, toh juga ketika saya lebih militan, gak terjadi apa-apa kok. Hidup ya tetap begini-begini aja. Lebih enak orang di luar sana, lebih bebas orang di luar sana. Akhirnya apa? Lebih memilih untuk apa? Wis kita diem-diem aja lah. Kita lebih memilih, gak usah dibangun, biar kosong-kosong lah. Pokoknya ada ibadah, datang seminggu sekali cukup. Oh kalau dulunya rajin, pagi datang, sore datang. Gak nobruk ini Bapak Ibu, gak nyinggung ini. Di Singapura ini, bukan di sini. Kalau di sini semuanya masih tetap semangat Bapak Ibu. Ya kan? Coba kalau dulu, ada apa ikut, ada apa ikut. Doa pagi ikut. Doa malam ikut. Doa semalam suntuk ikut. Pelayanan ini ikut. Tapi hari ini bagaimana? Ada yang perlahan-lahan. Cus hilang. Mulai ini cus hilang. Mulai ini cus hilang. Akhir-akhir hilang. Ada yang tiba-tiba gak ada cus langsung hilang. Bapak Ibu, kita gak bisa memaksa, itu pilihan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Alkitab katakan melalui surat Yudas pada sore hari ini ayat yang ke-20. Ini Yudas ngomong baik-baik loh. Akan tetapi kamu saudara yang kekasih, bangunlah. Ada yang hari ini tidur. Ada yang hari ini karena ada tantangan yang dihadapin, karena apa yang sedang dialamin hari ini, kita lebih memilih untuk sudahlah tidur dulu.
tiarap dulu. Gak usah terlalu membangun lah. Gak usah terlalu getu lah. Kita lebih mementingkan yang ada di dunia. Gak salah Bapak Ibu, dunia itu juga penting, kita masih hidup di dunia. Tetapi apa yang Alkitab katakan di situ? Ya, ayat yang ke-23, orang-orang yang tidak membangun imannya, orang-orang yang hari ini lebih memilih untuk memperlambat imannya, pertumbuhan imannya, lebih memilih untuk mengosongkan. Alkitab katakan, ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, terus dia lebih memilih untuk mengosongkan. Rumah Tuhan yang ada di dalam sini dikosongkanlah. Gak usah terlalu getu. 7 yang lebih jahat masuk datang menguasai orang itu. Makanya dikatakan ayat yang ke-23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari apa? Dari api. Orang yang sedang memperlambat imannya, orang yang sedang mulai stop, orang yang sekarang sudah lebih memilih untuk dulunya gigi 4, gigi 5, sekarang memilih gigi 1 gitu kan ya, ikut Tuhan. Mereka gak sadar, mereka tuh sedang berada di dalam apa? Jalan api Bapak Ibu. Mereka sedang berada di dalam jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jangan memperlambat Bapak Ibu. Kalau bisa gas terus. Gas terus. Itu yang Tuhan mau. Sebab kenapa? Kalau kita lebih memilih memperlambat, kita lebih memilih mengosongkan rohani kita, kita lebih memilih sudah jadi yang biasa-biasa saja, sudahlah gak usah bangun-bangun, ngapain bangun rohani. Kalau kita gak mengizinkan Tuhan atau Roh Kudus yang bangun kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil apa? Pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita nggak mengizinkan Tuhan yang menguasai kita, pilihan yang kedua, dunia yang akan menguasai kita dengan filsafatnya. Dunia yang akan mengajari kita dengan caranya. Dan hari ini Tuhan katakan, Alkitab katakan dunia ini sedang jahat. Kalau dunia itu sedang jahat, berarti dia sedang mengajari kita hal-hal yang apa Bapak Ibu? Jahat. Ini mungkin khotbah gak enak di telinga Bapak Ibu. Tapi renungkan baik-baik. Saya ini ada di posisi yang mana? Dikatakan di situ filsafat-filsafat dunia yang akan apa? Mengajari kita. Memberikan kita masukan-masukan melalui apa? Ejekan-ejekan. Coba tadi dikatakan di situ ayat yang ke-18 sampai ayat 18. Pengejek-pengejek. Saya memikirkan, ya, kalau zaman sekarang ini pengejek-pengejek itu seperti apa toh? Pemecah belah itu seperti apa toh? Pemfitnah itu seperti apa toh? Gak usah kita berpikir, oh di dalam gereja ada pemberontak. Enggak, di dalam gereja ini enggak ada pemberontak. Semuanya domba-domba, amin. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang semuanya terangkat. Ada amin? Loh kok aminnya cuma yang tua-tua Bapak Ibu? Di sini semuanya nurut-nurut. Nurut sama orang tua, nurut sama gembala, nurut sama orang yang lebih tua. Kok di sini semuanya baik-baik? Saya memikirkan yang simpel-simpel, pengejek-pengejek, pemecah belah, pemfitnah itu bagaimana gitu kan ya. Berapa saat ini TikTok itu selain YouTube, kita juga live TikTok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan TikTok itu pertamanya cuma 100, 200. Sekarang kalau kita lihat setelah nonton, setelah selesai 6.000. Tadi pagi 6.000 gitu ya. Memang sih ada yang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi tidak banyak juga. Kan kita bisa lihat orang ini nonton berapa jam, orang ini nonton berapa jam. Ternyata Bapak Ibu ada yang nonton 2 jam. Berarti mereka ini ngikutin dari awal sampai akhir. Dan yang ngikutin itu bukan puluhan, ratusan Bapak Ibu nonton 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Berarti mereka secara tidak langsung juga dengar firman. Mereka juga dengar puji-pujian. Sampai ada yang bilang gini, Pak terima kasih dengan adanya TikTok ini, kita yang ada di pedesaan, yang di pelosok bisa ikut ibadah pagi-pagi. Kami yang kerjanya jam 8, jam 7, pagi-pagi bisa ikut ibadah. Loh,
Dengar komen-komen yang begitu seneng gak Bapak Ibu? Oh seneng dong. Berarti kan pelayanan kita ini jadi berkat sampai ke pelosok-pelosok sana. Bahkan tadi pagi ada yang bilang gini, kami dari Cina, Taiwan ikut. Oh keren Bapak Ibu. Iya kan? YouTube kita gak sampai Cina. Kalau YouTube kita paling ya ini lingkungan Surabaya, pelosok timur, ya kan? Mana lagi? Pelosok timur, mana lagi? Ini Perak, ya kan? Sidoarjo, ya kan? Manyar, ya kan? Bronggalan, Jajar Tunggal, kan muter-muter situ, ikan gurami, ikan sepat, ya kan? Tanjung Torawitan, kan mainan situ. Tapi TikTok kita main sampai Taiwan Bapak Ibu. Kan kita dengar komen begitu senang Bapak Ibu. Terpompa, ingin memberikan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, kadang sering kali kalau Bapak Ibu baca di TikTok itu Bapak Ibu juga komennya itu waduh, pedesnya luar biasa. Kadang juga bukan hanya komen yang jahat banget gitu ya. Tapi kadang juga ada pengajaran-pengajaran yang dia masukkan. Ya, Tuhan Yesus tidak begini. Nah, itu mungkin kalau saya renungkan, itu juga bisa salah satu daripada pengejek. Salah satu daripada pemecah belah. Kalau iman kita nggak kuat, iman kita nggak dibangun, rohani kita kosong, kita bacanya tiap hari komen-komen itu saja. Kita bacanya tiap hari hal-hal yang jelek saja. Kita tiap hari yang kita tonton itu saja, yang jelek-jelek saja. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu kepingin hidup sehat, ini Bapak Kris ada di sini. Yang katanya sudah naik 8 kilo. Saya mau turun 8 kilo, Bapak Kris naik 8 kilo. Tak pindahkan Pak Kris 8 kilo. Gitu. Coba tiap hari kita mau hidup sehat. Tapi yang tiap hari kita makan apa? Kue cucur sabu. Hari Senin kue cucur sabu. Gulanya sabu asli. Besoknya Selasa kue sapu tangan. Gulanya setengah kilo. Hari Rebo Ibu Gembala suka bikin tali perut ayam. Tali perut ayam minyaknya setengah kilo dimasukkan. Gak ada makanan yang sehat, sayur gak pernah makan. Apalagi? Yang sehat apalagi? Kemis, suses yang beli di itu, yang di toko modern tuh, yang serba instan itu, ya kan? Suses itu kan diolah. Ada suses yang instan gitu ya, beli pokoknya ketok gede gitu. Anak-anak kecil kan gitu suka. Wih, susesnya cek gede nih, murah lagi. Loh, uangku cukup, beli. Hari ini sukses, besok sukses, lusa sukses, kami sukses, lama-lama jadi sukses. Bukan sukses Bapak Ibu, sukses. Senin sampai Sabtu sukses. Senin sampai Sabtu kue manis. Kira-kira ini badan sehat apa enggak Bapak Ibu? Ibu Gohong saja bilang tidak Bapak Ibu. Apalagi Ibu dokter. Sama Bapak Ibu, rohani kita, kalau kita isinya komen-komen negatif, tontonan-tontonan negatif, sama sekali nggak ada firman yang masuk. Kira-kira sama nggak kayak makanan yang tadi saya umpamakan? Katanya mau hidup sehat, ototnya terbentuk gitu. Misalnya Hendrik kan, mungkin dia sekarang sudah mulai mau lirik-lirik kan, sudah usia 26 ya kalau nggak salah gitu kan dia. Sudah mulai lirik kanan, lirik kiri, lirik depan, lirik belakang. Mungkin badannya kurus, dia mau kekarkan begitu kan dia, kayak Ko Alek begitu. Ko Alek bilang gini, Andre saya ini sudah tua Andre. Kadang metabolisme tubuh itu sudah susah, jadi ini perut gak bisa turun. Nah mungkin Hendrik masih muda gitu kan dia, kepingin sehat gitu. Tapi makannya tiap hari gak dijaga. Mana bisa sehat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sama juga pada sore hari ini. Kalau yang ngajarin kita, yang masuk di dalam kehidupan kita ini, hanya isinya yang jelek-jelek saja. Bohonglah kalau kita katakan saya beriman kepada Tuhan. Bohong Bapak Ibu. Bukan iman itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo bangun iman kita itu. Pilih yang bagus. Firman Tuhan kita masukkan. Kata-kata firman kita masukkan, puji-pujian kita masukkan. Nanti ketika itu ada dalam kehidupan kita, mau di luar orang pemfitnah,
mau di luar orang mungkin ngomen kita, itu ada filternya. Akhirnya kita bisa milih, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Seringkali kalau kita misalnya di dalam ini nggak ada filter, orang ngomong apa saja sama kita, karena kita nggak ada filter, karena di dalam ini nggak ada firman-Nya. Orang ngomong apa kita terima mentah-mentah, akhirnya apa? Kecewa, akhirnya apa? Salah paham, akhirnya apa? Kepahitan, akhirnya apa? Kebencian. Karena itu jemaat Surya Kebenaran dikasih Tuhan, ayo pada sore hari ini, ambil yang baik. Kalau komen itu membangun kita, Ina, ayo kalau bisa datang kaum muda, datang. Kesia, janganlah terlambat kalau datang. Kalau dulu kalau mau ibadah setengah jam, 20 menit sudah ada duduk, mempersiapkan hati, hidup. Kan gak ada salahnya Bapak Ibu. Ketika kita datang ibadah lebih awal itu kan kita sedang membangun iman kita, sedang mempersiapkan hati kita, sedang mempersiapkan pelayanan kita. Janganlah kamu datang 5 menit sebelum jam 5 menit sebelum ibadah baru kamu datang kelunuk gitu. Ya kalau ngomong adik sendiri kan nggak apa-apa Bapak Ibu. Oh ya nanti adik saya marah, Catherine. Janganlah kalau datang itu 20 menit sebelum ibadah. Karena dia kalau datang 20 menit sebelum ibadah dipuji-puji Bapak Ibu. Biar malam itu disayang-sayang Bapak Ibu. Datanglah itu 40 menit sebelum ibadah gitu. Ada amin Bapak Ibu. Kalau itu komen bagus, komen itu membangun, ambillah. Janganlah makan yang gak bagus-bagus, makanlah yang sehat-sehat. Tabunglah uang yang baik, belajar nabung, itu kan baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan suka keluar-keluar, memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan namanya anak laki itu. Ya beda sama anak perempuan. Mungkin kalau anak perempuan waktu kecil sukanya main dalam rumah. Sama kayak saya juga dulu begitu. Ya cuma untungnya saya nggak sampai keliling di jalan besar Bapak Ibu. Saya memang dulu namanya anak laki. Tiap sore pasti keluar rumah. Main sepak bola sampai berkelahi sama orang Madura. Berkelahi sama orang mana supaya bisa menang dan lain-lain. Namanya anak laki. Tapi untung saya nggak neko-neko Bapak Ibu. Nah itu mungkin kadang sering kali kita dinasihati, terimalah. Jangan Bapak Ibu ketika kita dinasehati, kita enggak terima, kita ngamuk. Belajarlah seperti Daud. Daud itu dia ada di posisi atas, dia di posisi yang tinggi, tapi ketika dia dinasehati oleh hamba Tuhan, dia enggak marah. Dia bilang, oh ya itu saya. Atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini filsafat dunia nggak ngajarin kita. Apa yang mungkin pengejak-pengejak itu nggak ngajarin kita. Tapi siapa Bapak Ibu? Lebih parahnya lagi, iblis yang secara langsung akan mengganggu kita, ngajarin kita dengan tipu dayanya. Hati-hati, iblis adalah bapak daripada segala penipu. Yudas ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ceritanya pada waktu itu kenapa ada surat Yudas? Waktu itu di zamannya Yudas itu, surat Yudas ini, ada orang-orang, ayat yang keempat, Yudas 1 ayat yang keempat. Nah ini ceritanya backgroundnya di sini Bapak Ibu, ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah apa? Masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini ceritanya dulu Yudas itu begitu. Ada penyusup-penyusup. Nah itu yang dikatakan orang fasik, ya kan, pengajar-pengajar palsu. Saya yakin hamba Tuhan gak akan ngajarin yang palsu. Hamba Tuhan gak ada yang palsu. Tapi kalau pendeta, oknum, ada yang palsu. Kalau hamba Tuhan, dia pasti hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan, dia gak ada yang palsu. Tapi orang Kristen, ada yang palsu. Ini hanya masalah istilah lah Bapak Ibu. Gak usah terlalu dipusingkan. Hamba Tuhan gak ada yang palsu. Pendeta banyak yang palsu. Makanya saya juga harus koreksi. Ya kan?
Ini gelar di depan, ini ada PDM-nya, ya kan? Bapak Ibu mungkin di depan ada gelar PS-nya. Saya lihat ada yang gelarnya EV gitu kan ya. Saya percaya kalau yang di sini semua asli, wis. Semua sekolah terdidik, nggak ada yang palsu. Amin. Anak-anak Tuhan di sini semua juga asli, nggak ada yang palsu. Amin. Itu iman kita. Nah, ini di Yudas waktu itu ada orang yang masuk, nyusup. Dia bilang begini, Bapak Ibu, sudahlah. Kamu dengar firman Tuhan sambil scroll HP. Kalau mungkin zaman dulu sudah ada HP ya. Kalau zaman sekarang mungkin begitu. Kalau zaman dulu begini, sudahlah kamu gak datang gereja, Tuhan mengerti kok keadaanmu. Sudahlah kamu buat dosa, sudahlah Tuhan mengerti keadaanmu. Tuhan itu penuh kasih karunia loh, itu loh. Ayat yang keempat dikatakan mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Sudahlah. Ya kan, kamu gak usah bingung, kamu selingkuh, Tuhan tuh punya kasih karunia, Dia memaafkan, Dia mengampuni. Nah, itu ceritanya kurang lebih begitu. Sudahlah, kamu dengar firman Tuhan sambil ngantuk-ngantuk, Tuhan mengerti. Ada yang mengantuk disengaja, ya kan? Ada yang mengantuk memang karena sudah gak niat dari awal. Itu ceritanya begitu. Dan yang waktu itu yang ngajarin siapa? Orang fasik. Siapa penyusup? Siapa saja bisa jadi penyusup. Hari-hari ini Bapak Ibu, mengapa tadi saya bilang katanya pendeta itu ada yang palsu? Karena hari-hari ini banyak orang yang mungkin karena kaya, pintar, punya kedudukan, punya koneksi. Ayo diangkat jadi pendeta. Karena pendeta itu kan namanya organisasi, supaya di depan ada PDT. Makanya Bapak Gembala gak mau naik-naik dari zaman dulu. PDP, wis notok wis Bapak Ibu. Biar PDP tapi puji Tuhan, Tuhan masih pakai terus. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang yang gelarnya PDT S26 mungkin. Sudah gak tahu kemana-mana keleleran. Yang awalnya melayani cuma hanya karena ini ada koneksi. Ini orang kaya, oh ini orang pintar, oh ini orang punya koneksi, oh orang ini punya potensi. Angkat. Nah itu penyusup itu seperti itu, makanya hati-hati. Kalau kita bangun iman kita tahu yang mana penyusup, yang mana bukan. Yang mana ini ajaran Tuhan, yang mana ini kuasa kegelapan. Hati-hati. Setan tuh bisa ngajarin kita sendiri kalau kita biarkan iman kita kosong. Kejadian pasal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setan tuh bisa nyamar jadi apa saja. Jadi Bapak Ibu jangan dipikir, oh setan itu yang menakutkan. Enggak. Oh setan itu yang modelnya bagaimana? Setan tuh bisa modelnya bagaimana? Banyak cara, banyak model Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya percaya waktu itu ular ini ngomong bahasa ini bukan dengan bahasa yang kereng Bapak Ibu. Dia mungkin berkata-kata dengan bahasa yang manis. Hei Hawa, ya kan? Kan kamu Tuhan bilang kan, kalau orang itu nggak boleh makan buah ini, bukan? Misalnya begitulah Bapak Ibu. Hati-hati, iblis itu mulutnya manis. Tapi kalau suamimu mulutnya manis merayu kamu, jangan kamu bilang suamimu iblis. Jangan. Kalau suamimu mulutnya manis, romantis, bersyukurlah masih ada suami yang romantis. Yang masih mau memuji istrinya. Istriku kamu tambah cantik, ya kan? Istriku kamu tambah bagus. Masakanmu enak meskipun kasinan gitu ya. Bersyukurlah kalau masih ada yang muji. Jangan kamu bilang orang yang suka muji itu juga apa? Iblis. Enggak Bapak Ibu, enggak semuanya. Tapi yang pasti kalau iblis, dia itu mulutnya manis, dia itu pandai menipu. Siapa yang tertipu? Hawa. Hawa tertipu, Adam juga kena. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Seakan-akan iblis ini juga, kalau Bapak Ibu lihat ya, ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata-kata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Hati-hati Bapak Ibu, kalau engkau mengizinkan imanmu, rohanimu kosong, imanmu gak ada di sini, iblis itu gak hanya sekali, dia akan terus mengaum-ngaum. Bukan dengan auman singa, tetapi dengan auman yang manis. Sudah, gak apa-apa. Wong cuma doa pagi. Tuhan tahu kok kesibukanmu. Tuhan tahu kok. Bapak Ibu, bukan berarti saya bilang Bapak Ibu gak boleh sibuk pagi-pagi. Ini kembali lagi ke sikap hati. Kembali lagi ke keadaan hati. Itu Tuhan yang tahu. Bukan berarti saya bilang, oh kalau gak ikut doa pagi berarti dosa. Enggak, Tuhan yang tahu keadaan hatimu. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tetapi kita di sini hanya memberikan firman. Hati-hati, iblis itu seakan-akan berpihak sama engkau, berpihak sama Bapak Ibu. Sudahlah, enggak apa-apa. Sudah. Bapak Ibu, kalau iblis enggak pinter, enggak ada sampai yang saya cerita kapan hari. Sampai anak seorang pendiri gereja mengatakan kepada saya, Alkitab tidak melarang orang menikah lagi. Loh, bayangkan Bapak Ibu. Alkitab hanya melarang orang berzinah, tetapi Alkitab tidak pernah melarang orang untuk apa? Menambah pasangan. Lah, itu kalau bukan pinternya iblis apa Bapak Ibu? Seorang anak pendiri gereja, bapaknya yang cukup kolot, namun punya kuasa, namun punya kekayaan. Saya percaya kalau mungkin dia gak punya kekayaan, ya oke, dia nurut aja sama firman. Tapi karena dia punya semuanya, pikirannya ini jadi beda. Bukan berarti saya bilang orang kaya semuanya seperti itu, enggak. Bukan berarti saya bilang orang pintar semuanya seperti itu, enggak. Tapi orang yang mengizinkan rohaninya kosong, gak peduli siapapun dia. Anak pendeta, anak gembala, anak pendiri gereja, maupun pendetanya sendiri. Jangan biarkan rohaninya kosong. Kalau enggak mungkin dia akan bilang sama saya. Sampai saya tanya gini, jadi pada intinya Anda berkata orang boleh nambah istri lagi. Saya enggak nambah istri loh ya, nah, kan takut Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya pribadi, orang boleh nambah istri. Kalau gitu, kalau istrimu nambah suami boleh enggak? Loh kalau itu beda cerita lah. Kan aneh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau gitu boleh enggak orang merokok? Karena di Alkitab tidak ada dikatakan merokok. Bagi saya boleh loh, anak pendeta Bapak Ibu. Boleh enggak orang mabuk-mabukan? Boleh. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai termakan umpan iblis karena rohanimu yang kosong. Karena apa? Kalau kita termakan, endingnya apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa? Harusnya tinggal di Taman Eden, harusnya tinggal dalam rencana Tuhan, harusnya mengalami hal yang baik. Tapi karena termakan tipu daya iblis, keluar dari Taman Eden. Keluar dari rencana Tuhan. Saya berdoa jemaat yang ada di tempat ini tetap ada di dalam rencana Tuhan. Enggak keluar dari rencana Tuhan. Hari ini mungkin kau sudah mengorbankan banyak. Mungkin kepercayaanmu yang lama. Mungkin waktumu. Mungkin tenagamu kau korbankan. Terus pelihara itu. Terus bangun imanmu. Jangan hanya karena keadaan kau stop membangun imanmu. Dikatakan kembali di dalam Yudas tadi ayat yang ke-17. Yudas ayat yang ke-20, Bangunlah dirimu sendiri. Tadi dikatakan bangunlah. Sekarang dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Bapak Ibu, hari-hari ini jemaat yang ada di tempat ini, mungkin ada yang kenal Tuhan, ya, mungkin lewat mujizat. Ada yang kenal Tuhan. Saya Bapak Sirait ini, oh ya Bapak, nggak tahu ya. Di sini ada yang kalau ini dulu beberapa jemaat ada yang karena ditolong Tuhan, usahanya mau bangkrut, Tuhan tolong. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Oke, itu mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan bangunlah dirimu sendiri. Artinya apa? Membangun iman itu, mengerti firman Tuhan itu. Kita di gereja kan seminggu hanya datang pagi, datang sore.
Tapi hari-hari kita dengan siapa? Kan sendiri Bapak Ibu. Artinya apa? Gak hanya di gereja tok kita membangun iman. Ayo di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ya, bangunlah imanmu itu sendiri. Ada jam doa sendiri. Kalau kita ini Kristen anak-anak, ya kan, kalau seperti ini Ella, seperti ini Levino, mungkin harus dituntun sama orang tuanya. Ayo datang sekolah minggu. Orang tua kadang harus berkorban untuk bawa anak sekolah minggu. Nanti di rumah dituntun lagi, Ella, gak hanya tentang gereja aja pasti. Ella, mama kasih kamu sangu ya, tolong ditabung. Jangan diboros-boroskan. Levino, jangan main-main di luar sana ya, sama teman-teman yang gak baik misalnya. Di rumah saja. Damai, jaga ya pergaulan. Gak usah keliling-keliling, Gita, gak usah nongkrong-nongkrong malam. Mungkin kalau anak-anak ini kita orang tua masih mengarahkan. Tapi kalau mungkin kita seperti Pak Kris, Bu Kris yang sudah dewasa-dewasa, atau kita yang sudah Kristennya kita sudah dewasa, kita harus punya pengalaman pribadi sendiri sama Tuhan. Datang ibadah gak perlu diobrak-obrak, gak perlu ditanya ibadah apa enggak. Ngapain sih tiap habis firman Tuhan itu ada pengumuman? Itu untuk mengingatkan kita ada ibadah. Tapi di samping itu kita sendiri harus ada alarm dalam kehidupan kita. Ibadah datang gak perlu dipaksakan. Hati kita rindu ibadah. Hati kita rindu untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu kita baru bisa bertumbuh. Kalau ada persoalan, ada pergumulan, kita gak kesusu. Telepon hamba Tuhan, telepon hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan A bilang ini, hamba Tuhan B bilang ini. Bapak Ibu, hamba Tuhan siapapun. Bapak Ibu mungkin bisa mendatangkan hamba Tuhan yang bisa ngeramal A, B, C, dan D. Tapi kalau imanmu sendiri gak bertumbuh, nol. Tapi kalau engkau bisa membangun imanmu sendiri, oke, ada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Itu hanya untuk memperteguh, hanya untuk meneguhkan, hanya untuk memberikan semangat tambahan. Tapi kalau imanmu sendiri gak dibangun, biar kamu didoakan oleh hamba Tuhan siapapun, nol. Makanya saya bilang jemaat Surya Kebenaran ini semuanya dewasa-dewasa. Karena apa? Semuanya udah bertumbuh luar biasa. Karena itu jemaat yang sudah bertumbuh, ayo lebih bertumbuh lagi. Kalau kita Kristen ini Kristen anak-anak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristen yang kerdil, nanti ujung-ujungnya apa? Gak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Nanti terjadi ini menyalahkan A. Terjadi ini menyalahkan ini. Terjadi ini menyalahkan ini. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita sudah bertumbuh dalam iman, itu apa? Sendiri kita. Jadi gembala jemaat, oke, saling menuntun, tapi masuk surga sendiri-sendiri. Suami istri, oke, suami harus menuntun istrinya. Kemarin malam saya masih cerita-cerita dengan istri saya. Istri saya tanya, kok aku kekurangannya apa ya selama menikah ini? Saya juga, ya kan biasa Bapak Ibu, yang penting ada omongan gitu loh Bapak Ibu. Saya juga tanya, aku kira-kira kurangnya apa ya? Ya istri saya bilang kurang muda gitu. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Nanti Pak Kris marah nanti. Pak Kris bilang kurang ajar, kamu pikir saya tua? Kalau Pak Kris sudah gini, apalagi gelangnya itu Bapak Ibu besar. Oke, suami tuntun istri. Tapi masuk surga sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ayahmu boleh pendeta, ayahmu boleh gembala, mamamu boleh pendeta. Tapi masuk surga gak ada jaminan anaknya pendeta masuk surga Bapak Ibu. Anaknya pendeta bisa bertahan dari yang namanya tantangan hidup sendiri-sendiri. Karena itu milikilah hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya dikatakan bangun dirimu sendiri. Ya, lanjut, bangun dirimu sendiri di atas apa? Dasar iman yang paling suci
dan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini kita lanjut lagi. Dikatakan di situ, bangun di atas apa? Dasar iman yang suci. Bangunan hidup kita tergantung fondasinya apa. Bapak Gembala ceritakan tadi pagi, gereja ini waktu di tes kedalaman 24 sampai 25 meter. Harus pancang. Dalamnya fondasi harus seperti itu. Tapi gereja ini karena dulu keterbatasan biaya dan bondo nekat, ya, dengan beriman, dengan dana yang ada, pakai fondasi batu kali, ya katanya kan begitu. Makanya bangunannya sengklek gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu doakan ya, karena saya itu yang berada di ujung atas gitu ya. Kalau sengklek saya yang jatuh duluan Bapak Ibu kan begitu. Kalau miring saya yang jatuh duluan kan begitu. Tapi puji Tuhan sudah tidak miring lagi karena apa? Ada tuntunan Tuhan kan begitu. Diimani saja Bapak Ibu ya. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita nggak usah ngomong yang lain dulu. Kehidupan kita ini apa? Dasarnya apa? Fondasi kita ini apa? Apa yang kita gunakan di dalam hidup kita ini sebagai fondasi? Alkitab mengajarkan, bangunlah dirimu di atas dasar apa? Iman yang paling suci. Artinya apa? Iman yang benar. Tapi manusia milihnya apa? Coba buka Hagai 1 ayat yang kedua. Hagai 1 ayat yang kedua dikatakan di situ apa? Hagai 1 ayat yang kedua. Yuk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lanjut ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh ngomong sama bangsa Israel, rumah Tuhan tuh bangunan. Rumah Tuhan tuh bangunan dulu, baru kamu bangun rumahmu. Itu bukan sebuah keegoisan Bapak Ibu, itu sebuah pengajaran. Dahulukan Tuhan dulu. Andalkan Tuhan dulu. Makanya kenapa anak sekolah minggu ini, ya kan, dibawa ke sekolah minggu supaya apa? Sejak dasar, sejak fondasi mereka diajarkan dulu tentang Tuhan Yesus. Makanya saya bingung kalau sekolah umum itu hari Minggu masih sekolah itu saya bingung Bapak Ibu. Enggak kurang tak Senin sampai Sabtu itu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah enggak ada. Bapak Ibu, beribadah itu penting loh Bapak Ibu. Kalau beribadah nggak penting, kenapa coba hari ini kita lihat banyak viral gereja mau ibadah, apapun gerejanya, mereknya apapun lah, mau G ini, G itu, G ini, G itu, G ini, ya kan? Kenapa kok yang namanya orang Kristen aja yang di Indonesia ini yang dihalangin untuk ibadah, mau ibadah diajak berantem dulu? Kenapa kok hanya orang Kristen aja? Pasti kan ada sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena ibadah itu membuat hubungan kita sama Tuhan. Nah makanya Alkitab waktu itu ngomong, kamu bangun dulu rumah Tuhan. Artinya apa? Fondasi imanmu itu bangun dulu. Ojo kesusu bangun yang dunia gitu loh. Jangan kesusu bangun apa yang kelihatan. Tapi hari-hari ini manusia, ya kan? Dengan keadaan yang seperti ini, yang dikejar bukan bangun fondasi iman. Yang dikejar tuh bangun keduniawiannya dulu. Bangun, gak salah bangun kepintarannya, tapi dahulukan Tuhan dulu. Yang dibangun itu keduniawiannya, kepopulerannya, ketenarannya, kekayaannya, keberhasilannya dulu. Itu yang dibangun. Sehingga ayat yang ke-6 apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 dikatakan di situ, kamu menabur banyak. Mungkin kamu ketika bangun dunia ini berkorban banyak. Kamu korbankan waktu dengan Tuhan. Kamu kurangi jam ibadahmu dengan Tuhan, jam pribadimu dengan Tuhan. Kamu mungkin tabur buat dunia ini banyak. Tapi apa? Kamu bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, mungkin kamu dapat sesuatu dari dunia, penghasilan. Ya kan? Kita dengar minggu lalu kan Bapak Alek bilang apa? Saya berapa dolar? 5.000 ya?
$5.000 satu, ya pokoknya dihitung-hitung 1 tahun 1,2 M. Nah kan begitu. Mungkin hari-hari ini kita ada yang enggak 1,2 M, tapi berapa banyak yang kita tinggalkan jam ibadah demi apa? Demi objek, demi pekerjaan. Enggak salah Bapak Ibu, kita butuh duit. Tapi Alkitab katakan apa? Kalau motivasi hatimu yang kamu kejar dunia terus, kamu makan tapi enggak kenyang, kamu minum tapi enggak puas, kamu berpakaian tapi badanmu enggak panas, dan orang bekerja untuk upah tapi upahnya ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa? Kelihatannya keren, kelihatannya bagus, ya. Tapi apa? Ujungnya enggak pernah merasa puas. Lagi, Tuhan ditinggalkan. Jangan bilang orang yang terkenal mungkin hamba Tuhan gak bisa seperti ini. Daud Bapak Ibu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Dia ini umat pilihan Tuhan, raja yang dekat sama Tuhan. Tetapi ketika dia membiarkan rohaninya kosong, dia gak puas dengan kehidupan istrinya orang disabet. Itu langsung Bapak Ibu, istrinya orang disabet. Karena apa? Gak puas. Kenapa gak puas? Rohaninya kosong. Karena itu ayo bangun fondasi iman. Iman yang apa? Iman yang suci. Maksudnya suci itu apa Bapak Ibu? Nah ini kita mau belajar ya. Fondasi yang suci, Ayub 23 ayat yang ke-10. Tampilkan Ayub 23 ayat. Nah seringkali kan kita cuma bilang, ayo bangun imanmu, bangun imanmu. Nah sekarang iman yang bagaimana? Ini Yudas ajarkan kita juga, iman yang suci. Maksudnya suci itu apa? Murni. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu jadi bukan karena hal yang enak Bapak Ibu. Emas itu jadi karena dia dibakar. Gak ada emas adem-adem tiba-tiba jadi emas. Enggak, emas jadi itu karena dibakar. Kadang seringkali Bapak Ibu, iman yang suci itu, iman yang murni, itu kadang seringkali gak mengenakkan. Maksudnya bagaimana? Kalau hanya sekedar, oh Tuhan berkati, aku beriman Tuhan cukupkan. Semua orang bisa, semua orang senang. Saya 2 hari lalu, istri saya bilang, yuk mumpung ada hari libur, ayo kita keluar kota. Ya karena sudah berkeluarga Bapak Ibu, ya sudah gak ada jam ibadah, gak apa-apa, 1 hari kita pergi. Tapi kamu tahu rekeningku cuma sisa 200.000. Iya kan? Kalau cerita gini mah semua seneng, bisa. Apa yang terjadi? Berangkat 200.000. Tiba-tiba waktu mau berangkat ada orang titip uang. Ya sudah lumayan bisa apa? Bisa bayar kartu tol. Saya cerita gini malu, tapi kan kuasa Tuhan. Sampai di sana hotel belum bayar tapi sudah bisa booking. Hebat gak Bapak Ibu dikasih Tuhan? Hotel harinya mahal, hotelnya bagus, hotel harganya 2 kali lipat. Tapi saya bisa dapat setengah harga, sudah setengah harga, sudah tertulis nama tapi belum bayar lagi. Kan orang kalau mau masuk hotel kan harus bayar dulu. Apalagi hotelnya penuh nih. Hotel bagus, ada nama. Loh, tapi karena kebaikan Tuhan, bayar cuma 200 sudah tertulis namanya, tinggal masuk kamar. Kalau saya mau teruskan gak bayar pun juga bisa waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Di sana Tuhan cukupkan. Bawa uang 200.000 tapi di sana bisa bawa oleh-oleh, beli roti buat orang tua, beli apa. Loh, kalau cerita gitu, puji Tuhan luar biasa. Semua bisa. Seneng. Jemaat juga harus mengalami dong. Bagaimana penyediaan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati. Itu harus Bapak Ibu, amin. Tapi bagaimana kalau dialami seperti Ayub ini? Dia sudah hidup saleh, hidup sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Tambah maju? Enggak. Sakit? Iya. Sakitnya parah lagi. Usahanya hancur lagi. Apalagi? Istrinya menghina dia lagi. Ayo, bagaimana yang seperti ini Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok kita mengalami sakit. Dan sakit itu seakan-akan gak bisa sembuh. Apakah dengan seperti itu iman kita harus down? Apakah dengan seperti itu iman kita harus mundur?
Baru kita seperti istrinya Ayub, ayat yang ke-9, Ayub yang kedua. Coba Ayub 2 ayat yang ke-9. Ayub 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Loh. Ayub dengar ini juga teriris Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia saleh, dia bangun imannya. Tapi kenyataannya seperti ini. Nah ini Ayub merenungkan kira-kira salah apa. Yang pasti itu dulu dong. Kira-kira aku salah apa ya Tuhan ya. Paulus berkata apa? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 yang ke-12 coba. Filipi 4:11 ayat yang ke-12. Ini iman yang suci. Kukatakan ini, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik kenyang, baik lapar, baik limpah, baik kekurangan. Nah inilah iman yang murni. Seringkali kita mengalami hal yang, wah Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan. Itu puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang namanya iman menghadapi tantangan, iman bertahan sampai akhir. Kadang seringkali kita juga diizinkan menghadapi hal-hal yang tidak enak Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau ada jemaat yang mungkin mengalami hal yang tidak enak, periksalah hati dan hidupmu. Tadi Bapak Gembala ceritakan, yang di luar pulau sana, dituntun, minta maaf sama Tuhan, kalau ada kesalahan, kalau ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ya sudah, tetap terus bangun imanmu. Apa yang dialami Ayub? Tuhan ganti 2 kali lipat. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Ataupun seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan ya sudahlah, kalau memang harus mati di perapian, tapi aku mati, imanku tidak pernah kurang suatu apapun. Aku mati, imanku tetap teguh di hadapan Tuhan. Itu iman yang murni. Saya berdoa jemaat Surya Kebenaran malam hari ini, imannya murni di hadapan Tuhan. Bukan engkau kejar kekayaan. Enggak salah kaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kaya kan, saya tinggal ngomong. Kalau Hendrik kaya, drumnya minta ganti, kok gampang kok. Ambil aja dari toko kok. Iya kan? Tapi kalau dasarnya imannya itu daripada Tuhan, itu lebih indah. Saya berdoa jemaat Surya Kebenaran, dasar imannya kuat. Ya, kalau orang yang seperti ini hidupnya akan dituntun sama Roh Kudus. Ayat yang kalau kita dituntun sama Roh Kudus, apa yang terjadi? Hagai 2 ayat yang ke-8 ini bagian yang terakhir. Hagai 2 ayat yang ke-8. Kalau kita bangun iman kita dituntun oleh Roh Kudus apa? Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kalau engkau bangun dasar rumahmu, imanmu itu dengan dasar iman yang suci. Nanti yang ngisi itu, gak usah bingung. Tuhan yang ngisi sendiri. Dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, kita melangkah hari lepas hari, Tuhan tuntun begini loh, begini loh, begini loh. Itu nanti Tuhan isi dari apa yang Tuhan sendiri. Kan senang tau Bapak Ibu kalau Tuhan yang berkati sendiri, awet. Tapi kalau kita pakai kekuatan sendiri, pakai dengan kehebatan kita sendiri, nanti ujung-ujungnya hilang. Ujung-ujungnya gak pernah puas. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar malam hari ini firman Tuhan saya tidak perpanjang, tetapi ayo melangkah di di bulan Juni. Besok kita melangkah di bulan Juni. Masih libur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangun terus imanmu. Ayat yang penutup, ayat yang ke-22 Yudas. Ya. Bangun imanmu, bangun rohanimu, ya, jangan tidur. Tapi kalau engkau hari ini sedang melihat orang-orang dekatmu, orang tuamu, orang di gerejamu yang dekat, teman-temanmu yang sedang mengalami kemunduran iman, dikatakan ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayo, ajak mereka, tuntun mereka, berikan mereka kekuatan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu lihat ada saudara-saudara kita yang sakit, mungkin gak bisa dikunjungin. Telepon,
Pak, Bu, apa kabar? Gimana keadaannya? Itu membangun iman mereka juga, membangun spirit mereka. Telepon, kasih kekuatan. Ya, kalau mungkin kita lihat orang-orang kita yang sudah lama tapi Tuhan taruh dalam hati, ayo ingatkan kembali, ayo datang kembali sama Tuhan. Itu Tuhan mau pakai hidup kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.